Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 program studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang mengikuti program Permata Sakti tahun 2020, di mana saya memilih Universitas Halu Oleo sebagai kampus Merdeka Belajar Kaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Rekayasa Ekologi Kualitas Tanah Salin yang berada di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil praktik. Baiklah, sebelum masuk ke hasil pembahasan dari praktikum saya, kita tahu bahwa sekarang kita tengah berada di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman agar senantiasa menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Apa itu protokol kesehatan yang ada di masa pandemi ini? Pertama, pastikan diri teman-teman sehat dan bebas dari penyakit ketika ingin keluar rumah. Jika teman-teman merasa tidak sehat, ada baiknya untuk di rumah saja atau segera pergi ke klinik pelayanan kesehatan. Kemudian, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan masker ketika keluar rumah. Setelah menggunakan masker, teman-teman bisa menjaga jarak minimal 1 meter per orang. Kemudian, jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun, atau jika tidak tersedia, teman-teman bisa menggunakan antiseptik ataupun hand sanitizer. Lalu, hal yang paling penting lainnya itu, teman-teman harus mengetahui etika batuk dan bersin. Bagaimana etika batuk dan bersinnya? Pertama, etika batuk dan bersin yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman bisa batuk dan bersin di masker teman-teman. Kedua, jika teman-teman tidak memiliki masker pada saat itu, teman-teman bisa menggunakan tisu untuk menutupi agar kuman yang keluar dari mulut teman-teman tidak menyebar. Kemudian, jika teman-teman emang tidak memiliki kedua benda ini, teman-teman bisa batuk dan bersin di siku teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada minggu pertama dimulai dengan memasukkan tanah kebun yang telah lolos saring dengan berat 5 kilo, dicampur dengan kandungan kompos. Kita ingin melihat apakah kompos dapat mempengaruhi tanah salin. Lalu dimasukkan garam sebagai salah satu indikator tanah salin dalam praktikum ini. Kemudian polybag diberi label agar kita mengetahui kadar garam, dibuat greenhouse sederhana dan dilakukan penanaman bibit. Lalu pada minggu kedua ini dilihat tanaman sudah mulai tumbuh dan dilakukan penyiraman secara rutin dengan kadar air 100 ml dan dilakukan pencatatan pertumbuhan jumlah kecambah agar kita mengetahui persentase perkecambahan. Di minggu ketiga tetap sama saja dilakukan penyiraman, melakukan pengecekan tanaman dan dilihat apakah ada tanaman yang belum tumbuh ataupun ada tanaman yang rusak. Pada minggu keempat ini mulai terlihat ada tanaman yang mulai rusak, daun-daun yang bolong, ataupun ada tanaman yang terlihat layu dan mengkuning. Pada minggu keempat ini usia tanaman sudah mencapai 21 hari. Pada minggu kelima tetap dilakukan penyiraman dan mulai dilakukan pencabutan atau pemilihan tanaman yang akan disisakan satu saja per polybag dan akan dirawat dengan penyiraman air 250 ml. Kemudian bibit-bibit yang rusak diganti lagi menjadi bibit yang baru. Lalu memperbaiki pelabelan, ada label-label yang rusak agar tidak tertukar. Kemudian pada minggu ke-6 tetap dilakukan penyiraman. Nah, dilihat bahwa sudah ada tumbuhan yang mulai berbunga dan ada pula tumbuhan yang mulai layu. Bibit pengganti yang kita tanam sebelumnya juga sudah mulai tumbuh dan dilihat ada beberapa yang mulai tumbuh dan ada yang belum. Pada minggu ke-7 tanaman sudah bisa dicabut secara perlahan agar tidak ada akar yang tertinggal karena kita membutuhkan akar itu untuk mengetahui panjang dari akar tanaman. Nah, dibersihkan secara perlahan, jangan sampai ada akar yang terputus.
Lalu akar tanaman dibersihkan menggunakan air secara perlahan untuk memisahkan akar dan tanah dari tanaman. Tujuan dibersihkannya akar tanaman dari tanah yang menempel agar memudahkan kita ketika ingin mengukur panjang dari akar tanaman. Inilah hasil dari akar tanaman yang telah dibersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel sebelumnya. Nah, bisa dilihat sesuai penomoran dari polybag. Lalu dilakukan pengukuran root dan menggunakan alat ukur penggaris dengan ketelitian 0,1 cm dan maksimum pengukuran panjang 30 cm. Lalu diambil 5 sampel daun untuk menghitung luas permukaan daun menggunakan kertas milimeter dengan ukuran 0,5 cm. Berikut hubungan regresi antara persentase perkecambahan dengan berat garam menggunakan SPSS. Dari hasil tabel pengamatan persentase, diketahui bahwa kadar garam berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas yang dapat mempengaruhi persentase kecambah sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya. Pada output model summary, yaitu output uji korelasi, didapatkan nilai korelasi atau R sebesar 0,377 dengan nilai R square atau koefisien determinannya sebesar 0,133 yang artinya pengaruh variabel bebas atau kadar garam terhadap variabel terikat persentase berkecambah sebesar 11,3%. Lalu, output uji ANOVA diketahui dari hasil uji ANOVA di atas didapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0,341 di mana nilai signifikan ini lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka hipotesis penelitian ini tidak signifikan, yang artinya tingkat kadar garam tidak berpengaruh terhadap persentase pertumbuhan kecambah. Lalu untuk output koefisien didapatkan nilai konstanta sebesar 54, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar minus 3,818, sehingga persamaan regresi yang didapat Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 54 plus minus 3,818. Persamaan di atas dapat diterjemahkan. Pertama, konstansa sebesar 54 mengandung arti bahwa nilai konstansa persentase kecambah sebesar 54. Lalu yang kedua, koefisien regresi kadar garam sebesar minus 3,818 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% kadar garam, maka nilai persentase kecambah min 3818 koefisien berpengaruh negatif, sehingga arah pengaruh variabel kadar garam dengan pertumbuhan kecambah adalah negatif. Perbandingan parameter yang diukur dengan berat garam yang ditambahkan ke tanah menggunakan grafik yang sesuai. Pertama, grafik pengaruh kadar garam terhadap tinggi tanaman timun dalam sentimeter, yaitu pada grafik di atas diperoleh hasil bahwa pada tanaman dengan penambahan kompos serta 14 gram NaCl memiliki tinggi tanaman tertinggi dibandingkan dengan tanaman yang lain.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan yang menyebutkan bahwa penambahan bahan organik dapat membantu untuk mengurangi pengaruh buruk dari kadar salinitas dan membantu penyerapan nitrogen. Sedangkan pada polybag tanaman dengan kadar garam 34,5 NaCl menjadi tanaman dengan tinggi tanaman terendah, di mana semakin tinggi kadar salinitas maka menghambat laju penyerapan unsur hara dan berpengaruh pada fisiologi tanaman. Grafik pengaruh kadar garam terhadap panjang root dalam sentimeter. Berdasarkan hasil grafik di atas, kita dapat ketahui bahwa tanaman polybag control yang hanya berisi tanah dan kompos 7,5% tanpa penambahan garam memiliki root atau akar terpanjang dikarenakan penambahan kompos tanpa kadar garam dapat meningkatkan kadar C organik tanah dan juga dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air dan meningkatkan kehidupan biologi tanah. Grafik sampel luas permukaan daun. Nah, pada grafik sampel permukaan daun ini hanya diambil sampel 5 daun, kemudian dihitung luas permukaan daun di mana daun terluas mencapai 80,5 cm persegi. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum mengenai uji regresi antara kadar garam dengan persentase berkecambah, didapatkan hasil bahwa tingkat garam tidak berpengaruh terhadap persentase pertumbuhan kecambah. Kemudian, untuk pengaruh garam terhadap tinggi tanaman menunjukkan bahwa penambahan kompos terbukti membantu menurunkan pengaruh buruk salinitas tanaman dan pengaruh kadar garam terhadap panjang akar. Didapatkan hasil bahwa pupuk kompos tanpa penambahan kadar garam memiliki root terpanjang. Hal ini sesuai dengan fungsi dari kompos sebagai peningkatan C organik serta membantu dalam peningkatan kualitas tanah dan memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan ketahanan tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.